Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, pasti semuanya dalam keadaan sehat ya. Pagi ini kita akan mengikuti ibadah kembali. Minggu kemarin kita sudah merayakan Hari Raya Paskah. Adik-adik pasti penuh dengan sukacita ya. Mendapat hadiah apa? Pasti dapat telur ya, telur Paskah. Adik-adik, hari ini kita akan mengikuti ibadah pagi ini. Nanti sebagai pelayan firman ada Bapak Tri Handoko. Dan kali ini kita ditemani oleh Bu Pram, Selamat pagi, Mbak Vio, dan saya Bu Ita. Sebelum ibadah kita mulai, ayo dipersiapkan Alkitab, persembahan, kidung pujiannya. Kita akan memasuki di dalam ibadah. Persiapkan hati kita adik-adik sebelum ibadah dimulai. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19, bait yang pertama dan yang ketiga. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, untuk mengawali ibadah pagi ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita dan kita masuk di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk setiap nafas yang Engkau berikan kepada kami hingga sampai saat ini. Sehingga pada pagi hari yang indah ini, kami boleh membangun ibadah remaja yang masih kami lakukan secara online. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, sehingga di dalam kami membangun ibadah ini dan apapun yang akan terjadi seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan, kami serahkan dengan penuh percaya jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, dan berakhirnya nanti ke dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Handoko. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49, bait yang 1 dan yang kedua. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, marilah kita
bersama-sama kita memberikan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita mohon bimbingan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan-Nya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena pada saat ini, pada hari ini, kami boleh bersukacita bersama teman-teman kami Tuhan. Dan kami hendak belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang hendak ingin Tuhan sampaikan kepada kami, apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati kami Tuhan, baik kami yang menyampaikan di sini, ataupun kami yang bertugas di tempat ini Tuhan, dan juga kami semua yang mendengarkan dari rumah kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Adik-adik yang saya kasihi, bacaan kita pada pagi ini diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Yang demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ayat 6, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. 8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ayat 10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik. Tema pada pagi ini saya beri judul Dekat dengan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Paskah. Sedangkan ayat bacaan kita juga sepertinya tidak jauh-jauh dari Paskah itu. Sebelumnya, adik-adik tahu enggak kata Paskah itu berasal dari apa? Jadi ceritanya begini, suatu ketika ibunya Yesus, dia sedang menjahit jubah buat Tuhan Yesus. Terus pada waktu itu, setelah Tuhan Yesus mencoba baju tersebut, maka ibunya Tuhan Yesus bertanya kepada Yesus, paskah bajunya? Nah, terus Tuhan Yesus jawab, pas. Ya, tapi itu tidak ada di firman Tuhan adik-adik. Itu hanya guyonan saja. Sebenarnya arti Paskah bukan seperti itu. Di dalam ayat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang intinya kita belajar untuk dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat di perikop 1 sampai dengan 10, di situ diceritakan tentang seorang yang tidak ada namanya sih, cuman diberitahu murid yang lain yang dikasihi Yesus. Kita akan melihat beberapa ayat yang menyebutkan hal itu. Sejauh yang saya ketahui, murid yang dikasihi itu adalah Yohanes sendiri. Nah, kalau kita belajar dari ayat ini,
singkat cerita tentang perikop antara 1 dan 10 ini ya Adik. Ada cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan ada beberapa murid yang berlari melihat kubur tersebut. Ada yang percaya dan ada juga yang tidak. Padahal di ayat sebelumnya sudah jelas-jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan disalibkan, mati, dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan kembali. Tetapi kalau kita lihat saya bacakan ya, di ayat 8, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sementara di ayat yang lain, di ayat 2 juga dikatakan, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Itu ada sambungnya di ayat pertama, Dedek. Saya bacakan lagi di ayat pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ayat kedua, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Maria berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah, dari dua contoh murid Yesus di ayat ini, kita bisa melihat yang lain mereka harus membuktikan lebih dahulu, sementara yang satu di ayat 8 dikatakan, ia lebih dahulu sampai di kubur itu, ia melihatnya dan ia percaya. Bagaimana bisa seperti itu, Adik? Di sini kita bisa belajar. Kalau kita bisa mengenal sosok seseorang dengan dekat, bahkan kita bisa hafal sifatnya, kita bisa hafal kehidupannya, kita bisa hafal sifat baik dan buruknya, jika kita bisa dekat dengan seseorang tersebut. Kita bayangkan jika adik-adik bergaul dengan temannya, jika adik-adik tidak akrab dengan temannya, mungkin adik-adik tidak akan hafal suaranya, tidak hafal sikapnya, tidak hafal, ya kebiasaannya tidak akan hafal. Tapi jika adik-adik sudah dekat, ya adik-adik pasti akan bisa menghafal semuanya. Ini juga yang dilakukan oleh murid yang dikasih itu terhadap Tuhan Yesus. Murid ini dia sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dia sangat hafal dengan sifat-sifatnya Tuhan Yesus, dengan kebiasaan Tuhan Yesus, dengan teladan Tuhan Yesus. Sehingga saat Tuhan Yesus tidak ada, maka dia dengan yakin saat dia melihatnya, ia bisa langsung mengatakan bahwa ia percaya. Berbeda dengan beberapa murid yang lain, yang mereka harus mencari buktinya dulu, mereka harus mencari-cari jawabannya dulu, kenapa seperti itu. Adik-adik, beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengarkan di televisi tentang tempat ibadah yang dirusak ataupun dihancurkan oleh seseorang yang mungkin mereka berpikir itu adalah kehidupan imannya tertinggi. Nah, kalau menurut penilaian saya, orang-orang tersebut mereka melakukannya hanya karena perkara sorga dan neraka. Jadi saat mereka tidak melakukannya, mungkin hal buruk yang mereka dapatkan. Saat mereka melakukannya, mungkin mereka berpikir setelah mereka meninggal mereka akan mendapatkan hal yang baik. Nah, tetapi di dalam iman kita, di dalam iman kekristenan kita tidak pernah belajar seperti itu. Di dalam iman kekristenan kita belajar
bagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, dengan sungguh hati. Saat kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh, dengan apapun resikonya, maka Tuhan akan memberikan kita segalanya. Mungkin bisa saya gambarkan seperti ini. Jika kita hendak masuk sebuah istana, tapi kita tidak mengenal siapa pemiliknya, kita hanya berpikiran, saya bisa hidup bahagia kalau saya bisa masuk istana tersebut. Nah, jadi dia melakukan apapun untuk bisa masuk istana tersebut, tapi tidak mengenal pemiliknya. Ya pastinya kalau saat dia sudah bisa masuk istana tersebut, ya mungkin pemiliknya akan bilang, kamu tuh siapa kok masuk istanaku? Akan berbeda jika kita masuk sebuah istana dan kita mengenal benar yang punya istana. Kita mengenal rajanya, kita mengenal baik, kita dekat dengan rajanya. Tanpa kita memaksa masuk pun, kadangkala undangan itu akan diberikan kepada kita. Kamu mau masuk istana bersama aku? Silahkan, karena aku mengenal kamu. Jadi itu yang diajarkan dalam iman kekristenan kita. Bagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus melebihi apapun. Jika kita mengasihi Tuhan Yesus hanya karena kita ingin surga atau neraka, atau kita ingin diperlakukan baik atau buruk, atau karena kita ingin mendapatkan hal yang baik atau yang buruk, ya mungkin kita akan melakukan apapun untuk memperoleh hal itu, meskipun itu akan merugikan orang lain, meskipun kita akan menyengsarakan orang lain. Tetapi dalam iman kita, adik-adik, kita tidak diajarkan seperti itu. Kita belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh, mengenal dekat Tuhan Yesus seperti halnya murid yang dikasihi tadi, sehingga kita bisa hafal Tuhan Yesus, kita bisa mengerti maksud Tuhan Yesus, dan kita bisa mengerti tujuan kita bersama Tuhan Yesus itu apa. Demikian adik-adik, kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Kiranya kita bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun kita, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, untuk meresponi firman yang sudah kita pelajari pada pagi ini, kita akan pujikan lagu Ku Tahu Bapa Peliharaku, dan bersamaan itu kita juga akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Mari kita pujikan Ku Tahu Bapa Peliharaku. Dia
Adik-adik yang saya kasihi, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan teman-teman kita yang umat Kristen di seluruh dunia. Kita akan ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk kembali duduk. Adik-adik yang saya kasihi, mari kita bersatu hati, kita akan berdoa syafaat. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu, untuk segala pesan firman yang sudah kami pelajari, dan kiranya kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ajar kami untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu dalam keadaan senang ataupun keadaan susah. Tuhan, saat ini kami juga berdoa syafaat dan kami mengingat teman-teman kami Tuhan yang sedang dalam studi belajar di dalam keadaan pandemi sekarang ini Tuhan. Berkati kami, sehingga dalam keadaan apapun Tuhan kami tetap fokus belajar dan kami tetap bisa melaksanakan tugas belajar kami dengan semangat, dan kami tetap berharap kepadamu Tuhan untuk menyerahkan hasil kerja keras kami ke dalam namamu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJW Lumajang Tuhan. Berkati keseluruhan, mulai dari Bapak Pendeta, para majelis, para pamong, para pelayan-pelayan-Mu yang tergabung dalam multimedia, tim musik, ataupun yang lain-lain Tuhan. Berkati mereka pribadi lepas pribadi Tuhan, karena Engkau sendiri Tuhan yang mengetahui hati dan pikiran kami semua Tuhan. Biarlah kami melayani Engkau Tuhan dengan sungguh, dan kami menyerahkan segala pelayanan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati kami semua Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kami anak-anak-Mu Tuhan, di tempat kami masing-masing, di tengah keluarga kami, di tengah pergaulan kami, ataupun di mana saja Tuhan Engkau menempatkan kami. Juga untuk program vaksinasi yang masih terus berjalan, kiranya Tuhan berkati semuanya Tuhan, sehingga namamu tetap dimuliakan Tuhan dalam segala hal yang boleh kami kerjakan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan anak remaja Tuhan, yang akan kami lakukan dalam waktu dekat, yaitu temu pamong, dan juga pekan raya anak Tuhan. Kiranya kami bisa menyiapkan dengan sungguh Tuhan, dengan sukacita juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan berkati mereka, sehingga dalam sakit mereka Tuhan, teman-teman kami dan kami semua tetap mengucap syukur dalam namamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami Tuhan. Berkati mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya oleh karena kasih-Mu, melalui orang tua kami, melalui keluarga kami, berkat-Mu dapat kami terima. Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan juga tidak melihat berapa yang kami persembahkan, tetapi Tuhan juga melihat hati dan jiwa kami yang sukacita merelakan persembahan yang kami persembahkan kepadamu Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, doa kami yang jauh daripada sempurna ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita pujikan dari Kidung Ria 165, Tiap Langkahku. Kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus akan selalu menyertai langkah kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik, pagi ini kita sudah mengakhiri ibadah kita. Tetap jaga kesehatan ya, jaga jarak, kalau keluar tetap memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan tetap semangat. Sampai bertemu minggu depan kembali, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.